Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan julukan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abul Anbiya atau ayahnya para nabi. Nabi Ibrahim lahir dari dua orang tua, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya nama ayahnya saja, yaitu Azhar. Beliau lahir di Babilonia, dari suku asli Babilonia, dan Babilonia adalah nama kota di Irak dan ada sukunya tersendiri. Suku itu bukan orang-orang Arab, karena saat itu di zaman beliau orang Arab hanya ada di satu tempat dan belum menyebar, adanya di Yaman. Kisah kelahiran dan mengapa Allah memberikan kenabian kepada Nabi Ibrahim. Selamat datang di channel Galeri Hawa, tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, dan menjadi amal jariah untuk kita. Ibrahim alaihi salam lahir di satu hari, di waktu maghrib menjelang malam. Di hari tepatnya Namrud atau raja pada saat itu mengaku sebagai Tuhan. Ayah Raja Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan menjadi raja. Tiba-tiba dia mengaku sebagai Tuhan, dan siapapun yang mengakui itu akan mendapatkan apa saja yang dia minta. Maka orang berbondong-bondong mengakui dia sebagai Tuhan, apalagi saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul ataupun nabi. Di hari itu juga, pada malam harinya Namrud bermimpi melihat kerajaannya hancur terbakar semua, lalu dia membangunkan semua penasehat-penasehatnya untuk menanyakan apa takwil mimpi tersebut. Mereka semua tidak ada yang tahu tentang takwil mimpi itu, sampai ada satu orang yang mengatakan, "Wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia, ada anak laki-laki yang lahir, yang akan menghancurkan kerajaan Anda." Namrud lalu mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia mengatakan, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini, malam ini, bunuh. Azhar, ayahnya Nabi Ibrahim merupakan salah satu penasehat Namrud, ahli membuat patung, dan ada di istana saat Namrud memberikan instruksi tersebut. Dia menyadari istrinya baru melahirkan Ibrahim sore itu, maka pulanglah Azhar ke rumahnya dan mengatakan, "Bawalah Ibrahim ke hutan, agar Namrud tidak membunuhnya." Dibawalah Ibrahim ke hutan, dan berjalanlah waktu. Pada saat itu usia Namrud sekitar 30 tahun, terus saja dia mengaku sebagai Tuhan, sampai umur dia 70 tahun, dan pada saat itu Ibrahim alaihi salam berumur 40 tahun. Pada usia 40 tahun Nabi Ibrahim alaihi salam dinobatkan menjadi nabi. Nabi Ibrahim sejak kecil sudah terpelihara dari segala macam syirik dan maksiat. Hidayah Allah telah mempengaruhi jiwanya sehingga patung-patung, arca-arca yang menjadi sesembahan mereka, menimbulkan soal dalam hatinya. Ia selalu termenung, timbul pertanyaan dalam hatinya, kenapa ini yang harus disembah? Padahal tak dapat mendengar dan melihat, apalagi menghidupkan dan mematikan, benarkah ini Tuhan? Siang malam ia mencari Tuhan dengan akalnya, mencari Tuhan yang sebenarnya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Surah Al-An'am ayat 76-79.
Demikianlah Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan mempergunakan akal pikirannya, dengan memperhatikan alam sekitarnya. Sehingga pada akhirnya berkesimpulan bahwa semua bintang-bintang yang tampak kemudian menghilang itu pasti ada penciptanya, yaitu Allah yang Maha Suci. Karena ini juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau kenabian, dengan cara didatangi oleh Jibril alaihi salam dan diberikan firman-firman Allah kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.